Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir manajemen proyek perangkat lunak dengan tema pariwisata dengan judul proyek yaitu aplikasi sistem reservasi wisata online. Hal-hal yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu ada lingkup optik proyek. Yang kedua ada gambaran dan penjelasan infrastruktur dan spesifikasi perangkat sistem komputer yang dibangun. Yang ketiga itu ada model proyek. Yang keempat ada tim sumber daya manusia dan rancangan penjadwalan serta rencana anggaran kegiatan. Pertama ada lingkup objek proyek. Lingkup objek proyek yang pertama itu ada pengembangan sistem aplikasi yang terdiri dari perancangan dan pengembangan website dan aplikasi mobile. Yang kedua ada integrasi dengan sistem pihak ketiga. Yang ketiga implementasi sistem pembayaran online. Yang keempat ada pengembangan fitur-fitur utama seperti pencarian dan pemesanan tiket, hotel dan paket wisata serta manajemen akun dan pemesanan. Lingkup objek proyek kedua yaitu ada pengujian dan peluncuran aplikasi yang terdiri dari pengujian sistem secara menyeluruh dan peluncuran dan promosi sistem. Lingkup objek proyek yang ketiga yaitu ada pemeliharaan dan pengembangan yang terdiri dari perbaikan bug dan masalah sistem, penambahan fitur-fitur baru, dan pemeliharaan dan update sistem. Berikutnya ada gambar dan penjelasan infrastruktur dan spesifikasi perangkat sistem komputer yang dibangun. Yang pertama itu untuk infrastruktur, terdiri dari server. Server terdiri dari server web, yaitu menjelaskan aplikasi web yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan reservasi, contohnya NGINX dan Apache. Yang kedua itu ada server database, digunakan untuk menyimpan data reservasi, pengguna, dan informasi terkait lainnya, contohnya itu MySQL dan PostgreSQL. Yang ketiga itu ada server aplikasi, yang digunakan untuk menjalankan aplikasi backend yang berproses logika dan operasi sistem, contohnya Python dan Node.js. Yang keempat itu ada load balancer, yaitu untuk mendistribusikan trafik ke beberapa server untuk meningkatkan performa dan skalabilitas, contohnya Hproxy dan NGINX+. Berikutnya yaitu infrastruktur bagian jaringan yang terdiri dari internet, yaitu untuk menghubungkan sistem dengan pengguna dan pihak ketiga. Yang kedua ada content delivery network, yaitu untuk menyimpan dan mendistribusikan konten statis seperti gambar, CSS, JavaScript ke pengguna di lokasi geografis yang berbeda untuk meningkatkan waktu loading. Yang ketiga itu ada penyimpanan atau local storage. Local storage digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses untuk meningkatkan performa. Yang kedua itu ada cloud storage, yaitu untuk menyimpan data backup, log, dan data lainnya yang tidak perlu diakses secara real time, contohnya Google Cloud Storage dan Amazon S3. Berikutnya infrastruktur bagian keamanan, yaitu terdiri dari firewall, itu untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Yang kedua itu enkripsi, untuk mengamankan data saat transit dan saat disimpan. Yang ketiga itu ada tokenisasi, yaitu untuk menyimpan informasi sensitif dalam bentuk token yang tidak dapat dibaca. Yang kelima itu ada integrasi, yang terdiri dari sistem pembayaran online, yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran reservasi secara online, contohnya Bitress dan PayPal. Yang kedua itu ada sistem pemesanan online, itu untuk menghubungkan sistem dengan sistem pemesanan hotel untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan harga kamar. Yang ketiga itu ada sistem pemesanan tiket pesawat, yaitu untuk menghubungkan sistem dengan sistem pemesanan tiket pesawat untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan harga tiket. Bagian infrastruktur selanjutnya yaitu 6 ada monitoring dan logging, yang terdiri dari sistem monitoring untuk memantau performa dan kesehatan sistem, contohnya Prometheus dan Grafana. Yang kedua itu ada sistem logging, merekam aktivitas dan kejadian dalam sistem untuk keperluan troubleshooting dan analisis, contohnya itu Elasticsearch dan Kibana. Yang ketiga itu ada alat bantu, yang terdiri dari Git, digunakan untuk mengelola kode sumber sistem. Yang kedua ada Docker, digunakan untuk membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Yang ketiga itu ada CD, digunakan untuk mengotomatisasi proses pengembangan dan deployment. Bagian infrastruktur lainnya yaitu ada keamanan cloud yang terdiri dari identity dan akses manajemen, yaitu untuk mengontrol akses ke sumber daya cloud. Yang kedua ada data extraction, mengamankan data saat disimpan di cloud. Yang ketiga itu ada network security, yaitu untuk melindungi cloud dari akses yang tidak sah. Berikutnya pada bagian infrastruktur, gambar infrastruktur dan spesifikasi perangkat sistem komputer yang dibangun. Dan ini gambarnya. Berikutnya ada spesifikasi komputer. Yang pertama ada server webnya, prosesornya minimal Intel Xeon E5 2620 F4 atau AMD FPGC 7351. Jumlah core-nya minimal 8 core, RAM-nya minimal 32 GB DDR4 ECC, storage-nya minimal SSD 240 GB, sistem operasinya minimal Linux, web servernya NGINX. Untuk database servernya, prosesornya minimal Intel Xeon E5 2620 F4 atau AMD FPGC 7351. Jumlah core-nya minimal 8 core, RAM-nya minimal 64 GB DDR4 ECC, storage-nya minimal SSD 480 GB, sistem operasinya Linux, database-nya PostgreSQL. Selanjutnya, spesifikasi komputer pada klien atau pengguna. Pertama itu komputer desktopnya atau laptopnya, prosesornya minimal Intel Core i5 7400 atau AMD Ryzen 5 1600, RAM-nya minimal 8 GB DDR4, storage-nya minimal SSD 128 GB, browsernya Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Untuk perangkat mobilenya yaitu sistem operasinya Android 5.0 Lollipop atau iOS 11.0 ke atas. RAM-nya minimal 2 GB dan untuk jaringan internet connection-nya minimal 100 Mbps. Berikutnya ada modal proyek. Sini rencana dan anggaran biaya proyek. Saya menggunakan biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil saya menggunakan 6 personil, yaitu pertama itu ada project leader yang terdiri dari 5 orang dengan harga satuannya 20 juta per bulan. Yang kedua ada analis yang terdiri dari 10 analis dengan setiap analis dengan harga 10 juta. Yang ketiga itu ada programmer dengan 15 programmer, setiap programmernya dengan harga 15 juta. Yang keempat itu ada trainer dengan 3 trainer. Satu orang trainernya dengan harga 10 juta. Yang kelima itu ada integrator dengan saya menggunakan 3 integrator. Dengan satu integratornya berharga 15 juta. Yang keenam itu ada desainer, saya menggunakan 4 desainer dengan per orangnya 14 juta. Total dari biaya personilnya yaitu 556 juta. Untuk yang selanjutnya biaya non personil, saya menggunakan pengadaan perangkat keras dengan satu paket berharga 200 juta. Yang kedua itu ada pengadaan perangkat lunak satu paket 50 juta. Yang ketiga itu ada pelatihan dengan satu paket 50 juta. Dan keempat ada launching paket dengan paket satu paket 20 juta. Dan subtotal untuk biaya non personil yaitu 320 juta. Dan biaya total dari biaya personil dan biaya non personil yaitu 870
76 juta. Di sini saya menggunakan PPN sebesar 11%, yaitu 96.360.000. Dengan total rencana dan anggaran biaya proyek semuanya yaitu 972.360.000 rupiah. Selanjutnya ada data rencana kegiatan persyaratan dan waktu pelaksanaan. Aktivitas pertama yaitu administrasi dan pertemuan awal durasinya 3 hari. Yang kedua ada survei dan wawancara bisnis proses dengan durasi 10 hari dan persyaratan 1. Analisis kebutuhannya 14 hari dengan persyaratannya 2. Dan yang keempat perencanaan proyek durasinya 7 hari, persyaratannya 2. Integrasi dengan sistem pihak ketiga durasinya 14 hari, persyaratannya 4. Desain sistem durasinya 7 hari, persyaratannya 5. Pengembangan fitur web dan aplikasi durasinya 21 hari, persyaratannya 6. Uji fungsionalitas web dan aplikasi durasinya 7 hari, persyaratannya 1. Uji keamanan web dan aplikasi durasinya 7, persyaratannya 8, uji kinerja menyeluruh, durasinya 7, persyaratannya 9, pelatihan pengguna web dan aplikasi, durasinya 5 hari, persyaratannya 10, launching, durasinya sehari, persyaratannya 11, closing project, durasinya sehari, persyaratannya 12, dengan total hari seluruhnya yaitu 104 hari. Berikutnya yaitu rencana dan anggaran biaya proyek aplikasi sistem reservasi wisata online. Ini penjelasannya seperti yang saya jelaskan pada modal proyek. Berikutnya ada rencana penugasan personil. Pertama untuk project leader membutuhkan 70 hari dengan total 100 juta. Yang kedua itu ada analis 1 dengan total hari 45 dan total biayanya 50 juta. Analis kedua dengan total hari 50 dan biayanya 50 juta. Selanjutnya itu ada programmer 1 dengan total hari 84 dengan total biayanya 112 juta 500 ribu. Programmer 2 dengan total hari 66 dan biayanya 112 juta 500 ribu. Berikutnya ada trainer dengan total hari 55 dan total biayanya 30 juta. Selanjutnya itu ada integrator dengan total harinya 50 hari dengan total biayanya 45 juta. Yang terakhir itu ada desainer dengan total harinya 25 hari dan total biayanya 56 juta rupiah. Subtotal untuk biayanya yaitu sebesar 556 juta rupiah. Dan berikut ada penjelasan rinci tentang biaya personil tenaga ahli. Dengan total semua rencana penugasan personil yaitu 876 juta rupiah. Berikutnya di sini ada Gantt chart dengan skala 5 hari per kolom. Untuk administrasi dan pertemuan durasinya 3, startnya di 1, finishnya di 3. Yang kedua survei dan wawancara bisnis durasinya 10 hari, persyaratan 1, start di 4, finish di 13. Berikutnya analisis kebutuhan durasinya 14 hari, persyaratannya 2, start di 14, finish di 27. Berikutnya perencanaan proyek durasinya 7 hari, persyaratannya 2, start 28, finish 35. Integrasi dengan sistem pihak itu durasinya 14 hari, persyaratannya 4, start di 36, finish di 48. Desain sistem durasinya 7 hari, persyaratannya 5, start di 49, finish di 55. Yang ketujuh itu ada pengembangan fitur web dan aplikasi. Durasinya 21 hari, persyaratannya 6, start di 56, finish di 76. Yang kedelapan ada uji fungsionalitas web dan aplikasi, durasinya 6, persyaratannya 1, start di 4, finish di 10. Yang ke-9 ada uji keamanan web dan aplikasi, durasinya 7, persyaratannya 8, start di 11, dan finish di 17. 10 itu ada uji kinerja menyeluruh, durasinya 7, persyaratannya 9, dan start di 18, finish di 24. Pelatihan pengguna web dan dengan durasi 5 hari, persyaratannya 10, start di 25, finish di 29. Selanjutnya itu ada launching, durasinya 1 hari, persyaratannya 11, start di 30, finish di 30. Yang terakhir itu ada closing project, durasinya 1 hari, persyaratannya 12, start di 31, finish di 31. Dan ini rincian dari jadwal pelaksanaan perharinya. Berikutnya ada kurva baseline. Di sini RAB untuk administrasi dan pertemuan yaitu sebesar 14.336.905 dengan bobot persennya yaitu 1,64%. Yang kedua itu ada survei dan wawancara bisnis yaitu RAB-nya 24.841.270 perak dengan bobotnya 2,84%. Yang ketiga itu analisis kebutuhan dengan RAB-nya 8.522.727 dengan bobotnya 0,97%. Perencanaan proyek RAB-nya 40.789.683 dengan bobot 5,46%. Yang kelima itu ada integrasi dengan sistem dengan RAB-nya 95.586.039 dengan bobotnya 10,91%. Yang keenam itu ada desain sistem dengan RAB-nya 91.785.714 dengan bobotnya 10,48%. Yang ketujuh adalah pengembangan fitur web dengan RAB-nya 83.689.683 dengan bobot 9,55%. Yang selanjutnya itu ada uji fungsionalitas web dan aplikasi yaitu 208.522.727 dengan bobot 23,80%. Ke-10 ada uji kinerja menyeluruh yaitu 26.179.257 dengan bobotnya 2,99%. Dan ke-11 ada pelatihan pengguna web dengan RAB-nya 125.644.228 dengan bobot 14,34%. Selanjutnya ada launching dengan RAB-nya 25.144.228 perak dengan bobot 2,87%. Selanjutnya itu terakhir ada closing project dengan RAB-nya 4.778.968 dengan bobotnya 0,5%.
Total RAB keseluruhannya yaitu 876 juta dan total bobotnya 100%. Akumulasinya seperti pada gambar di samping yaitu 103,97%. Berikutnya ada cash flow sesuai baseline. Di sini saldo awalnya yaitu sebesar 1 miliar dengan pencairan tahap satunya 19.272.000. Yang kedua itu ada pencairan tahap 2-nya yaitu ada 400 dengan totalnya 486.180.000 dan pencairan tahap 3-nya yaitu 291.708.000 dan pembiayaannya bertotal 876 juta. Dan untuk bobot dari saldo awalnya sebesar 31%, pencairan tahap satunya bobotnya 20%, pencairan tahap 2-nya bobotnya 50%, dan pencairan tahap 3-nya 30%. Total saldo akhirnya yaitu 124 juta dengan efisiensinya 221%. Dengan total biaya 272.920 juta, bobotnya sebesar 100%. Berikut adalah rincian dari akumulasinya cash flow sesuai baseline. Dengan total keseluruhan yaitu 972.360.000. Untuk kelas terendahnya di sini yaitu dengan 4.778.968.000 rupiah. Dan kelas tertingginya 400.086.180. Untuk hasil efisiensi atau keuntungannya yaitu 148.920.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.